Baik, sudah nyaman insyaallah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khairu anbiya'ihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang. Bergembiralah bagi orang-orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bisa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ditambah istiqomah dalam berbuat amal soleh. Dan amal soleh yang kita lakukan kali ini insya Allah adalah dengan menambah ilmu, ya. Menambah ilmu dalam mempelajari Quran dan Sunnah serta membaca Al-Quran, ya, atau yang kita kenal dengan tahsin, ya. Baik. Ana ingatkan lagi, kalau kita bilang tahsin repot ya. Kita bilang takribu tahsin atau mendekati tahsin. Kalau tahsin itu harus setiap hari, Bu. Harus setiap hari biar lidah kita terbiasa. Kalau seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, itu kita bilang mendekati tahsin, gitu ya. Karena akan lupa lagi apa yang kita baca sebulan yang lalu. Masih ingat PR-nya apa? Huruf apa PR-nya? Lupa kan? Ya. Gimana, Bu? Waktu saya pas terakhir di sini mado, nggak tahu sekarang udah ganti belum? Iya, waktu itu do ditambah lagi. Waktu di Al-Qari'ah. Huruf apa coba? Masih ingat? Ta ditambah ta sama ta, ya. Ditambah ta sama ta, ya. Ditambah ta sama ta. Ta sama ta itu berdekatan. Itu yang perlu kita latih, ya. Faman thaqulat. Nah, itu kemarin ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke surat Al-Qari'ah, insyaallah kita akan baca dulu surat Al-Fatihah, ya, senantiasa dibaca. Udah sering kok, tapi kan bulan yang lalu, ya. Ini tiga minggu yang lalu, dari sejak kita latihan mungkin sudah ada yang lupa di mana kita penekanan di Al-Fatihah, ya. Sudah, silahkan dibuka surat Al-Fatihah. Wajib lihat ya, karena ini bukan hafalan, ini tahsin, membetulkan bacaan. Baik. Ya. Kemudian biar gampang, nadanya kita samakan dengan di ayun, ya. Diikuti apa yang ana baca, ya. Baik. Didengarkan dahulu ta'awudz dan bismillahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tunggu. Bismillah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya. Saya dulu sekali, nanti diikuti begitupun dengan bismillahnya atau basmalahnya, berikut dengan ayat-ayat selanjutnya. Dalam Al-Fatihah, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, ya, bisa Ibu lihat di situ. Ayat 1. Jadi kalau sholat tidak membaca bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin, kata para ulama tidak sah sholatnya, ya. Karena kehilangan satu ayat. Baik. Mau didengarkan? Dalam Al-Qur'an semuanya pakai bismillah kecuali surat ke-9, ya. Itu tidak boleh baca bismillah. Namanya surat Baro'ah. Kenapa nanti ketika sampai ke sana insyaallah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy
Beda ya. U-nya di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa kita orang Sunda syaito gitu ya. Harusnya syaito. Dalam bahasa Arab, dalam baca Al-Qur'an ada yang bunyinya namanya imalah. Tapi itu dalam ayat tertentu. Kemudian juga dalam bacaan riwayat tertentu. Seperti yang kita dengar bismillahirrahmanirrahim. Nah, pernah dengar itu? Pernah. Nah, atau dalam bacaan riwayat yang lain. Jadi Al-Quran ini dibaca dengan 7 riwayat. Jadi kita baca misalnya gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang kita baca, namanya riwayat Hafiz. Secara umum orang-orang Asia, Arab semua riwayat Hafiz. Ada riwayat yang lain, Rasulullah pernah baca Alhamdulillah begitu. Kemudian siratal ladzina, ada yang baca zirata, tapi kita nggak kesana dulu ya. Nggak kesana dulu. Kita baca riwayat Hafiz dulu biar apa? Biar lidah kita fasih dengan satu riwayat dulu. Baik. Jadi dengan syaiton nggak ada imalah, tapi syai bukan syai ya. Syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To ya. To itu nempel langit-langit atas dan gigi depan. To gitu ya. Jadi bukan bukan tapi to. Nah, begitu. Tu. Nah, jadi agak berat memang. Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu nada yang perlu kita jauhi dalam bismillah. Biasanya orang Sunda seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya. Jadi yang panjang yang mana itu? Bukan. Yang nggak ada yang panjang nunnya, ya. Tapi ditasydid langsung qira. Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah, barakallahu fiikum. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam ayat ini dua yang perlu kita perhatikan. Satu, lamnya nggak boleh mantul, nggak boleh alif. Yang kedua, haknya biasanya karena belajar tahsin persiapannya ekstra, ambil nafas nanti jadi al-ha gitu ya. Hati-hati. Jadi mungkin al-nya selamat, bukan al, tapi al. Tapi ha-nya jadi ha. Al-ha salah. Harusnya al-ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya jelas, ya, berdesis.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada mad. Ada mad. Sebenarnya mad yang beralis ini kita bilang bu beralis ya. Jadi kita tidak belajar ada mad mustaqol kalimi, mustaqol harfi, itu nanti susah ngafalnya. Pokoknya yang ada alisnya itu panjang. Itu panjang. Hitungan terpendeknya 4 ketukan, 4 harokat. Bisa dengan 4 jari atau di seperti ini 4. Contoh misalnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Ya. Seperti itu hitungan mudahnya. Ada lagi nanti Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu pembuka-pembuka surat yang panjang. Seperti awal Al-Baqarah bisa dilihat Alif Lam Mim. Itu hitungannya panjang lagi. Kita baca Alif Lam Mim, tidak begitu, ya. Alif Lam Mim, begitu yang betul, ya. Jadi itu dihitung huruf-hurufnya panjang. Nanti untuk kesana sekarang kita latihan dulu Al-Fatihah. Baik. Supaya tidak lupa apa yang kita baca tadi, Ana akan bacakan 1 kali Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Nanti kita coba bareng-bareng ya, Ibu sekalian, Al-Fatihah dari ta'awudz sampai akhir juga, ya. Baik. Mohon didengarkan dahulu, diperhatikan berhentinya, kemudian juga mengayunkan panjang pendek atau madnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu ya. Enak kayaknya kalau baca dalam sholat begitu ya. Betah nanti Bu ya, bisa berjam-jam kita sholat, insya Allah. Baik, dalam hitungan ketiga dari ta'awudz bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sepakat di huruf sodnya belum bisa ya? Sepakat Ibu? Belum kena sedikit. Jadi tadi masih terdengar bacaan barengnya itu shi ya. Itu syaiton, bukan so itu. Kalau sod bibirnya agak mancung ke depan. Kemudian suara lidahnya itu sod itu, kalau ini lidah kita, maka pangkal ujung lidah kita seperti nempel ke langit-langit atas. So. Pangkal lidah di sini nempel ke atas. So, tapi nggak nyentuh gigi. Kalau nyentuh gigi jadi do. Ini so, si, su, so. Begitu ya. Berat ya. Insya Allah nanti bisa. Insya Allah nanti bisa dengan sering latihan. Ibu sering mendengar huruf shad, nanti akan bisa. Jadi ada dua cara dalam kita mempelajari pengucapan huruf Arab. Ya. Satu, dengan belajar dari makhrajnya. Kayak tadi, lihat dari mana keluarnya, itu lama sekali. Yang kedua, belajar dari suara, mendengarkan bunyinya seperti apa, kita ikutin. So, bukan berarti, tapi so, wah agak monyong, misalnya begitu. Seperti itu. Itu cara pertama. Cara kedua, baru nanti dengan makhrijul huruf. Namanya pendekatan makhraj sama pendekatan sauti atau suara. Seperti itu ya. Baik. Karena ini bukan kelas tahsin, jadi kita nggak berat-berat di situ ya, bisa capek. Yang penting mirip aja dulu, terlebih dahulu. Baik, silahkan dibuka surat Al-Qari'ah ya, masih Al-Qari'ah kita selesaikan insya Allah hari ini. Sampai ayat berapa terakhir? Ayat 7 ya, tinggal 1, 2, 3, 4 ayat. Tinggal 4 ayat lagi. Tapi itu ayatnya pendek-pendek insya Allah. Dan sering kita dengar ayatnya mirip juga. Baik, sudah didapat? Sudah ketemu? Ya. Baik, mohon didengarkan. Kita baca dulu bareng-bareng dari ayat 1 ya. Mau bareng-bareng atau dipimpin dulu? Ibu? Baik, sekali ya. Ibu dengarkan dulu sekali. Saya baca sampai ayat 7. Nanti bareng-bareng. Baik, dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Ya, bisa insyaallah. Bisa ya. Dari satu, dari ta'awudz dulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Udah, 7. Semangat nih. Kan sampai 7 sudahnya, ya. Baik, ayat ke-8 mau didengarkan terlebih dahulu. Baik. Di sini banyak gunnah. Gunnah itu Ibu, nun dan mim bertasydid. Nun dan mim bertasydid. Dibacanya lama, ditahan bisa sampai 4 harokat. Ya. Bisa sampai 4 harokat. Baik. Maka ditahan. Seperti tadi di ayat 6 ya, fa'amma, dan di ayat 4 yakunun, ditahan. Seperti itu. Nah, baik. Sekarang ayat 8 kita jumpa lagi dengan gunnah. Ada mim bertasydid. Maka ditahan bacanya seperti ini. Wa amma man khaffat. Ingat, tanya berdesis. Khaffat ya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Ha ya, mawazinuh. Seperti itu. Fa ummuhu hawiyah. Ha besar di sana semua. Kita ulangi, ana baca dulu ayat 8 dan 9 ini satu kesatuan ya. Suka ada yang bacanya di wasol. Di wasol itu disatukan. Kita boleh baca seperti ini. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Boleh begitu atau boleh seperti ini. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Boleh 2 versi ya. Boleh diwasol, boleh berhenti. Kalau berhenti tentunya huruf terakhir mati. Baik. Kita sekarang baca diputuskan saja dulu ya. Ana baca sekali, nanti diikuti. Wa amma man khaffat mawazinuh. Silakan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Fa-nya bertasdid. Bertasdid. Tasdid itu aslinya 2 huruf Ibu. Kalau kita belajar bahasa Arab itu aslinya khaffafat. Aslinya khaffafat ya. Karena khaffafa yukhaffifu artinya meringankan atau diringankan. Nah, maka dalam Al-Qur'an susah. Al-Qur'an itu harus betul cara bacanya. Kalau seperti itu agak ribet. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita lewat lisan nabinya dengan adanya tasydid. Dan ini selain Al-Qur'an tidak berlaku tasydid ini. Tidak berlaku menggabungkan 2 huruf ini kecuali dalam kaidah-kaidah tertentu. Nah, baik. Maka ditahan fa-nya. Wa amma man khaffat ditahan ya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Begitu. 1 2 3. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu
ummuhu hawiyah. Ya, baik. Hu itu dia panjang ketika ada dua kondisi. Bu ya. Satu, lihat fa ummuhu di sana. Hu-nya ada tanda wawu kecil tidak di Qurannya? Ada. Nah, tapi kalau tidak ada, kita lihat hurufnya. Huruf sebelum ha itu, sebelum hu hidup, tidak mati. Dan huruf setelah hu juga hidup, tidak mati. Maka hu-nya dibaca panjang 2 harakat. Ya, fa ummuhu. Nah, dihapit oleh 2 huruf hidup ya. Tapi kalau salah satunya mati, jadi pendek dia. Nggak bisa dibaca panjang, nggak bisa dibaca panjang. Nah, kalau kita menemukan nanti di surat yang lain mungkin ya. Baik, kemudian kalau huruf setelah hu-nya itu hamzah, a hamzah atau i atau u, maka hu-nya ini dia jadi beralis. Jadi panjangnya 4 harakat. 4 harakat tambah panjang lagi. Itu bedanya. Kalau namanya apa? Kalau nggak ada hamzahnya, nggak ada alis, namanya mad silah qasirah. Kalau tidak ada, kalau ada hamzah dan dia punya alis, namanya mad silah tawilah. Nggak usah ngafalin nama, capek. Pokoknya begitu saja ya. Kalau dihapit 2 huruf hidup dan huruf setelah hanya itu bukan hamzah, maka panjangnya 2 harakat. Fa ummuhu 1 ayunan. Kalau setelah hanya itu hamzah panjang. Misalnya fa ummuhu panjang. Begitu. Kalau setelahnya itu hamzah. Paham ya? Baik. Lanjut ayat ke-10. Ayat ke-10 Ibu, akan dilihat. Wa ma adraka ma hiya. Silakan. Dalnya mantul, qalqalah ya. Wa ma ad. Wa ma bukan ade, bukan. Bukan ada e-nya, bukan ade, bukan begitu. Jadi orang Indonesia biasanya a d e jadi ade, begitu ya. Bukan begitu. Tapi mantul. Jadi jangan begini. Wa ma adro, bukan. Bukan. Tapi ade. Mantul dengan sendirinya. E-nya tidak jelas. Wa ma adro, bukan adro, bukan, tapi adro ya. Baik. Wa ma adraka ma hiya. Lagi. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Capek ternyata ya. Masya Allah. Baik, biar terlalu capek, kita akan langsung bagi kelompok. Ya. 4 kelompok. Ini ayatnya pas ada 4. Ya. Ayat ke-8, 9, 10, 11 pas ada 4. Mau mulai dari kanan atau dari kiri? Hah? Yang mengajukan diri siapa? Nggak mau panjang yang pertama aja. Gimana? Ditunjuk aja ya. Ditunjuk saja. Kita mulai dari kanan anak ya. Dari kanan saya berarti. Bukan kanan ibu, kanan saya. Dari sini berarti kiri ibu ya. Sini. 8, 9, 10, 11. Nanti harus kebagian semuanya. Kita balik-balik nanti ya. Baik. 1, 2, 3 langsung. Yang ini kan? Iya, ke belakang Bu. Bukan ke sini, kan ada 4 baris. Kalau ke sini banyak 1, 2, 3, 4 juga ya? Enggak, 5 malah ini. Jadi ke sana aja ke belakang. Ya.
Mawazinuh, zi-nya di ayun. Siap ya? 1, 2, 3. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Ya. Baik, berikutnya langsung. Fa ummuhu hawiyah. Sekali lagi ya. 1. Mangga. 1, 2, 3. Fa ummuhu hawiyah. Ya, lanjut. Wa ma adraka ma hiya. Lagi. Wa ma adraka ma hiya. Ya. Terus? Terakhir 1, 2, 3. Narun hamiyah. Nah, Ibu kayaknya butuh ada satu orang yang keras, dia pernah ngikutin bacanya ya. Nggak apa-apa dibalakan dulu lah. Udah keras salah kan. Nggak apa-apa. Satu orang keras nanti yang akan ikutin. Oh, tarik. Ya. Baik. Kita balik ya. Kita balik dari sini sekarang. Ini ayat ke-9, yang 9, ini ke-10, ini ke-11. Berarti beda kan? Nggak ada yang sama? Ya. Baik. Siap? Dari sebelah sini dulu. 1, 2, 3. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Gus. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Ya, Masya Allah. Ya, sekarang jadi keluar suaranya. Kayaknya sekali lagi dah biar tambah keras ya. Sekarang kita acak. 1. Jadi 9, 8. Ini udah pernah ya tadi ya? Ayat awal sudah, akhir sudah. Ini yang belum berapa? Ini yang belum 8, yang belum 9, 10 ya? Baik, ini 9. Ini ayat 10. Ini 10. Ini 10, ini 9. Kemudian ayat ke 11 dan 8. Nah, ayat 8-nya ini mulai di bawah ke belakang ini. Nah, ini ayat terakhir. Ini ayat terakhir. Kita ulangi ya. Ayat ke-8 ini, ayat ke-9 ini, ayat ke-10 ini, ayat ke-11 ini. Langsung Ibu ya, seperti baca satu orang, nggak usah nunggu hitungan. Hitungannya yang pertama aja. Ya. Yang pertama Anda hitung. 1, 2, 3. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Ya, alhamdulillah semakin keras ya. Udah. Nanti jangan pernah malu baca Al-Quran itu. Ya, apa-apa. Jadi begini Ibu, ada 2 hadis yang menjadi pendorong buat kita membaca Al-Quran. Pertama, kata Nabi, Zainu Al-Quran bi aswatikum. Jadi perindahlah baca Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Gimana mau indah kalau kita bacanya bisik-bisik kan? Jadi harus dikeraskan dengan di saat sendiri ya, atau semuanya akhwat begini. Kemudian yang kedua, orang yang bacanya ya ta kata Nabi, ya ta itu artinya pengucapannya terbata-bata. Misalnya tadi wa amma man. Jadi masih mikirnya double gitu. Mikir lihat hurufnya dan tajwidnya dan panjang pendeknya double, pokoknya itu pahalanya double. Setiap itu pahalanya dia akan double insya Allah. Ya. Baik. Ya, mudah-mudahan tahsin kita hari ini menambah semangat Ibu ya untuk baca Al-Qur'an.
Mungkin kalau kemarin anak kasih PR untuk membaca huruf-huruf yang di PR-kan, sekarang silahkan Ibu latih surat ini ngumpet di kamar depan kaca Ibu ya. Baca surat ini. Lihat, kayaknya nggak pas nih, ulang lagi sendiri. Untuk membiasakan lidah kita. Ya, sendiri aja, jangan sama suami, nanti ditegur ya. Ngapain sih katanya gitu. Apalagi kalau suaminya lebih pinter baca Al-Qur'annya. Salah itu. Gitu, ya. Baik. Jadi coba sendiri mungkin saat dandan, baca dulu 1 menit mungkin. Nanti akan terbiasa dengan cara diayun tadi dan panjang pendek tadi ya. Baik, kita cukupkan. Ada pertanyaan di Tahsin? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, alhamdulillah.